Salam Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa kembali. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah memanfaatkan kesempatan bertobat. Bahan renungan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah yang ketiga. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan orang-orang datang kepada Yesus menyampaikan kabar bahwa ada orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, dan juga kabar tentang 18 orang yang mati karena ditimpa menara dekat Siloam. Orang-orang yang datang kepada Yesus itu berpendapat bahwa orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus dan juga orang-orang yang mati karena ditimpa menara itu disebabkan oleh dosa besar yang pernah mereka lakukan selagi mereka masih hidup. Tuhan Yesus meluruskan pandangan mereka dan mengajak mereka untuk introspeksi diri, dan kemudian mengajak mereka untuk bertobat. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil Lukas juga dikenal sebagai Injil pertobatan. Dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus digambarkan sebagai pribadi yang selalu memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Hal yang sama terjadi dalam bacaan Injil pada hari ini yang kita dengarkan, juga mengangkat soal pertobatan dan kemurahan hati Allah. Tentu saja kita semua setuju bahwa pertobatan itu perlu dan harus dilakukan. Seberapa besar dan banyaknya dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah kalau kita mau bertobat. Artinya dengan kata lain, kita akan mendapat pengampunan kalau kita mau bertobat. Kita akan diselamatkan juga kalau kita mau bertobat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita perlu bertobat karena kita adalah makhluk yang terbatas, makhluk yang punya kelemahan, makhluk yang tidak sempurna. Tetapi jangan lupa bahwa walaupun kita sebagai makhluk yang tidak sempurna, kita juga diciptakan secitra dengan Allah. Seperti diungkapkan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Begitu juga sebagai manusia yang tidak sempurna, tidak berarti bahwa manusia lalu harus terus-menerus berbuat kesalahan dan dosa. Sebab orang yang selalu berbuat salah dan dosa dan tidak mau bertobat adalah orang-orang yang termasuk melakukan perbuatan-perbuatan setan. Oleh karena itu, kita juga harus semakin mengarahkan hidup kita kepada Allah. Dan kita memang terarah kepada Allah itu sendiri. Seperti dikatakan dalam Matius bab 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka perlu kita menunjukkan pertobatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengingat bahwa Tuhan dengan rindu menanti pertobatan kita. Kita diajak untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk bertobat. Dan dengan bertobat, kita akan sungguh-sungguh menghasilkan buah berlimpah di dalam kehidupan kita, bahwa kita akan diselamatkan karena pertobatan kita. Mari kita pada masa Prapaskah ini semakin meningkatkan rasa tobat kita, dan kita bertobat dan menghasilkan buah berlimpah. Dan dengan demikian, maka hidup kita akan semakin berkenan di hati Allah, dan pada saatnya nanti kita boleh merayakan Paskah dengan penuh sukacita.
Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin.